Oke guys, welcome back in this channel. Jadi thank you yang udah klik video ini. Dan ya oke, sebelumnya gue mau minta maaf dulu buat teman-teman semua karena gue ndak upload video terbaru dari bukan video terbaru ya, video lanjutan dari game Never Alone. Dan ya mungkin gue akan lanjut video itu secepatnya ya. Gue akan coba. Ya kendala gue untuk upload itu yang pertama ya gue nggak usah alasan karena ya gue malas guys ya, gue malas ya, dan itu motor gede banget. Oke, jadi kali ini tuh gue akan membahas tentang bukan game ya, tapi gue akan selingin video-video kayak begini tuh di sambil gue main game nantinya ya. Jadi video gue itu ada dua lah ya ceritanya, antara game dan kriptoan kayak gini, karena entah kenapa gue lagi kayak kesambat gitu guys. Jadi ya lagi suka aja sama kripto, apalagi yang berbau-bau metaverse. Nah jadi di video kali ini sesuai dengan judul ya, perbandingan dari metaverse, meta dan metaverse ya, meta dan metaverse. Nah meta itu yang ini guys, ini langsung muncul. Oke. Meta itu ada ini guys, yang dibuat sama si Mark Zuckerberg ya, si Mark pencetus dari Facebook juga. Nah jadi ini meta, oke, ini meta dan ini metaverse. Tunggu guys, oke, salah. Yang ini adalah metaverse. Nah perbandingan metaverse loh kok banyak ya kan, ada mana, ada Axie Infinity, ada Sandbox, Theta, Engine, Wax dan sebagainya. Nah kenapa ini banyak guys? Jadi ini tuh bukan gue takutnya ada salah, gue back dulu sedikit. Jadi metaverse itu apa ya kan, itu yang akan jadi pertanyaan kalian. Nah jadi metaverse itu dalam gue itu adalah dunia digital guys, dunia digital. Jadi dua dunia selain dunia real life. Nah jadi dunia itu diciptakan menjadi dunia digital. Nah dunia digital itu kayak gimana sih? Nah menurut gue itu dunia digital itu ya seperti itu guys. Kalau kita main video games, Mobile Legends, PUBG, itu menurut gue sudah dunia digital, karena kita bisa berteman, kita bisa berinteraksi dengan teman-teman kita lewat aplikasi PUBG tersebut. Nah perbedaannya dengan metaverse yang sekarang ini, dunia digital 2.0 yang menurut gue 2.0 ya menurut gue. Nah jadi metaverse ini dia bukan sekedar game yang kayak PUBG, tapi dia kita lebih bisa berinteraksi lagi. Jadi bukan hanya sekedar main dan have fun doang, oke? Nah, terus ya kita kembali lagi ke awal. Nah, kok banyak ya kan? Oh, berarti banyak banget nih metaverse, dunia digital. Enggak, guys. Jadi ini semua ini enggak semuanya kok dunia. Nah, jadi ada juga kok bergerak di yang bukan dunia digitalnya. Jadi bukan fokus di dunia digitalnya, melainkan gue kasih contoh itu apa ya, gue kurang sih guys, gue baru lah kok nggak ada. Oh ini, nah kita coba ke Chick. Nah menurut setahu gue ini Chick sih nggak ke gaming banget ya. Kita coba intip dikit lah ya, kita coba intip. Nah oke. Benar, ternyata gue masih ingat. Nah, welcome to Chick VR, Metaverse DeFi for music artists, sports, and content creators. Nah, jadi dia ini bergerak di dunia digital juga, tapi dia fokusnya itu ke music artist, sport, dan content creator. Jadi bukan ke gamingnya guys, Nah, sedangkan untuk yang seperti Decentraland, Axie Infinity dan Sandbox itu dia lebih ke gamingnya, jadi kayak lebih ke PUBG dan sebagainya. Sedangkan Chick ini dia lebih ke dunia digital yang kayak Facebook ya juga sih, Facebook yang kayak gitu guys, yang Instagram, YouTube ya, yang kayak gitulah dunia digitalnya. Nggak sama ya, beda ya guys ya, jangan disamakan. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau sedikit garis
gue bisa bikin tanda kutip dulu ya guys ya. Jadi ini tuh hanya opini belaka guys ya. Ini hanya opini. Jadi ini bukan 100% informasi yang akurat. Ini hanya opini gue. Gue hanya berusaha untuk meng-share informasi yang gue dapat. Gak ada ajakan ataupun apapun untuk membeli suatu kripto atau menjual atau apapun. Ya gue bilang ini Decentraland Axie Infinity. Oke, biarkan lewat dulu. Oke. Bukan berarti ini Decentraland dan sebagainya ini bagus, enggak semua. Bahkan bisa dibilang untuk 3 koin teratas ini jujur aja gue belum punya. 3 koin teratas ini 4 bahkan 5 koin teratas ini gue belum punya sama sekali, gue belum pegang. Jadi kalau misalnya kok ini belum pegang sama sekali tapi udah berani bicara gitu ya gue hanya memberikan informasi dan opini yang gue bisa dapat karena menurut gue ini menarik aja gue bahas. Oke, udah terjauh, kita back to the topic. Nah, apa tadi ya? Kemana tadi? Oke, kok banyak ya kan? Kok banyak dunia digital? Nah, seperti yang gue jelaskan tadi tentang chip ini, jadi nggak semua kok bergerak di bidang dunia digital yang gamingnya. Ya garis besarnya ini gaming ya, gaming untuk metaverse. Nah, yang gaming itu yang setahu gue ini 3 udah pasti gaming. Nah, sekarang muncul pemikiran baru di mana meta ini kan dunia digital juga yang akan dikembangkan oleh Mark Zuckerberg. Apa bedanya dunia digital yang ini dan yang ini? Nah, menurut gua nih guys ya opini gua dan gua dapat informasi dari beberapa pihak juga. Nah, perbedaannya itu adalah meta ini dia akan membentuk sebuah dunia digital yang benar-benar gede ya, yang benar-benar besar dan universal katanya ya, universal. Jadi kita itu bisa ke world manapun, ke tempat manapun yang kita mau dan ke tempat manapun yang kita bisa akses guys. Jadi dia itu lebih fleksibel dalam segi transportasinya ya. Jadi kita itu bisa bergerak kemanapun yang kita mau, dunianya jauh lebih luas dan ya dia lebih mengikuti ke real life guys. Berbeda dengan metaverse yang seperti Decentraland ataupun Sandbox dan Axie Infinity ini guys. Nah, itu bedanya yang pertama. Nah, terus ini bedanya apa ya kan? Kalau untuk yang ini 3 guys, setahu gua Decentraland, Sandbox dan sebagainya ini dia membuat dunia digital sendiri. Jadi dia create dunia digitalnya sendiri, di mana dunia digitalnya itu contoh nih, kita membuat sebuah karakter. Misalnya nih, gua main Decentraland ini. Gua build karakter gua bikin, gua beli item-itemnya kan sudah pasti kalau kita main game ada item-itemnya kan. Anggaplah gua pay to win, gua beli item-item yang OP, terus gua pakai yang item kayak jubah yang cuman skin. Nah, kayak Mobile Legend kita beli skin ya kan, kita beli skin topi, kita beli skin ini itu. Nah, ayolah gue beli skin di sini, skin baju, anggaplah baju. Nah, ketika misalnya teman gue dia main Sandbox, terus gue mau ngikut ke dia, gue nggak bisa transfer karakter gue dari sini ke sini. Jadi gue harus memulai dari awal guys. Jadi kalau gue main ini, gue harus create karakter dari awal lagi, beli skinnya pun dari awal. Pacar gue main Axie Infinity, nggak punya pacar ya? Punya apa? Nggak tahu lah. Nah, Axie Infinity misalnya, gue mau masuk lagi ke sini, karakter dari sini dan dari sini, itu gue nggak bisa masukin ke sini guys. Gue harus build karakter ulang lagi. Jadi untuk memainkan 3 game ini, 3 dunia digitalnya si kripto ini, gue harus membuild 3 karakter yang berbeda guys. Nah, bukan berbeda ya, 3 karakter dari awal, terserah mau sama atau enggak. Nah, berbeda dengan meta itu dia mau bikin kita itu bisa meng-create karakter itu satu kali guys. Jadi misalnya nih meta dia bikin dunia virtual, terus dia bekerja sama kripto ini. Terus contoh nih, dalam dunia digital ini gue lagi ini kan, anggaplah kan karena
dunia digitalnya si Meta ini enggak terlalu ke gaming, dia lebih ke real life. Jadi dia mengaplikasikan dunia nyata kita itu ke dalam dunia virtual. Nah contoh nih misalnya gue di rumah ini nggak dibolehin masak karena 1-2 hal. Nah pas kita menyelam di Meta, kita itu bisa melakukan aktivitas yang kita nggak bisa lakukan di rumah. Nah contohnya gue masak nih tapi nggak diizinin, ya udah gue nyelam ke Meta terus gue masak di dunia digital. Walaupun gue nggak tahu apakah bisa kita dapat untuk tesnya, gue nggak tahu. Tapi itu kita bisa masak di sana, kita bisa ngelakuin 1-2 hal di sana. Nah ketika misalnya temen gue lagi main nih, dia nyelam ke Meta, terus dia karena Meta udah kerjasama, anggaplah walaupun belum terjadi, anggaplah dia udah kerjasama sama ini. Tiba-tiba nih temen gue invite gue, yuk main yuk, kita main mana yuk, misalnya gue lagi ada di worldnya mana, kayak di Minecraft gitu kan, gue lagi di worldnya mana nih, kita mau ride dragon apalah gitu, boss ya kan. Nah gue dari Meta gue tinggal nyelam masuk ke sini gitu guys. Jadi karakter gue itu yang terbuild dari sini itu akan masuk ke sini, nggak usah gue bikin karakter dari nol lagi. Dan ya sama seperti dari sini bisa ke sini, bisa ke situ ya, jadi jauh lebih fleksibel menurut gue gitu ya, menurut gue. Walaupun ya mohon maaf sebelumnya kalau ada informasi yang salah, please jangan percaya full 100% dari apa yang gue bilang, karena ini hanya opini dan ini hanya informasi yang mau gue bagi agar pemikiran kalian itu lebih terbuka tentang apa itu metaverse ya, atau dunia virtual atau dunia digital. Nah ayo kita kembali. Nah jadi Meta itu dia akan membuat seperti ini. Tunggu, gue harus kasih contoh nih biar kalian itu nggak bingung. Oke, nah itu akan membuat seperti ini guys. Ya, ini ada suara nggak ya? Gue coba kesini. Ya, nah, dia ingin membuat hal seperti ini guys. Nah, tuh. Gimana cara pose-nya? Oke. Nah, ini logo H&M ini kan, wah gila, siapa sih yang nggak pernah? Nah, jadi dunia virtual itu kayak gini guys. Walaupun ini agak burik ya, gue nggak tahu kenapa juga burik dari sononya. Nah, H&M ini kan bukan platformnya, ini udah ada di dunia nyata tapi dia aplikasikan di dunia virtual, dan kita itu kayak persis kayak gameplay Minecraft or The Sims gitu. Jadi kita menyelam terus kita lihat ini, wah gila, udah ada diskon-diskonnya juga, udah ada contoh-contoh pakaiannya ya kan. Pasti kita bisa melihat semuanya tuh, ada eskalatornya juga. Jadi nanti ini kayak kita bisa naik, kita bisa pilih-pilih baju tuh kayak gitu. Ini hanya masih masih belum. Dan ini Cik yang membuat Cik yang tadi itu. Nah ini ada lagi satu video di mana kita lagi berbelanja. Nah di pikiran gue nih saat melihat video ini adalah bagaimana jika kita berbelanja di sini, dan sekarang kita sudah ada aplikasi Gojek atau Grab ya. Bagaimana jika kita berbelanja di sini dan apa yang kita beli di sini tuh sampai ke rumah kita dengan diantar oleh aplikasi-aplikasi tersebut. Nah menurut gue ini mungkin akan terjadi, mungkin ya, walaupun gue nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan nanti, tapi yang bisa saja terjadi menurut gue. Dan di Meta ini dia ingin membuat seperti ini guys. Tuh, jadi betul-betul kayak 3D-nya itu dapat lah, dan lebih ke kehidupan sehari-hari. Jadi 2 kehidupan gitu guys. Ini apa ini? Rumah ya, mobil rumah. Apa ini? Video meme itu guys ya, video meme. Ya kayak gitulah ya. Ini ada lagi. Sir, is this the metaverse? Ya mungkin, gue juga nggak tahu. Tapi mungkin akan kayak gini lah tampilan dari metaverse nantinya. Salah satu tempat mungkin ya. Gila keren ya. Tapi ini sebenarnya burik banget. Oke, udah nggak burik kah? Kok masih burik? Baik, kok masih burik? Sebenarnya udah nggak burik ya? Oke, enggak. Kayak gitu ya guys ya. Nah, keren ya. Nah
menurut gue ini akan terjadi nanti, dan menurut gue ini pasti akan terjadi, tapi gue nggak tahu kapan. Ya, pasti akan terjadi tapi nggak tahu kapan. Nah, karena itu menurut gue kita itu harus lebih berpikir terbuka lagi guys ya, karena kemajuan teknologi ini udah gede banget menurut gue, seperti Decentraland, Sandbox maupun Axie Infinity. Nah, jadi menurut gue itu perbedaan dari Metaverse dan Meta yang dari Mark Zuckerberg itu. Ya, ini menurut gue. Menurut kalian apa guys? Silahkan komentar di bawah. Gue takut video ini terlalu lama juga. Dan untuk next mungkin kita akan membahas ini, kayak misalnya tampilannya di Decentraland mana dan sebagainya. Oh iya, mungkin kalian berbahas apakah gue nggak bahas tentang ini ya, technical analysis dan sebagainya. Jujur aja untuk ilmu gue dalam bidang technical analysis untuk menganalisa grafik-grafik seperti ini masih cukup guys. Jadi gue nggak berani nge-share kecuali opini ya, karena menurut gue kalau kayak gini itu udah suatu hal yang harus agak dalam gitu, agak dalam ini untuk kita perhatiin ya. Dan gue lihat juga di YouTube lain itu udah banyak orang yang analisisnya udah jago-jago. Jadi menurut gue ngapain ya kan gue upload video technical analysis yang cupu tapi orang itu udah ada yang lebih jago gitu ya kan. Dan gue juga belum terlalu paham tentang ini. Nah mungkin sekian itu aja video dari gue kali ini. Next gue akan membahas kripto ini dan news. Gue akan mencoba untuk give news. Gue akan memberikan kalian informasi-informasi terbaru dari kripto yang terjadi di bulan ini dan di bulan-bulan yang akan datang. By the way guys, thank you for watching dan Merry Christmas buat yang merayakan. Dan ya, gue tutup. Thank you semua.